Belakangan ini muncul klaim bahwa Israel akan binasa. Bahkan mereka menyebutnya tahun 2027 Israel akan binasa. Pertanyaannya, apakah ini benar menurut Alkitab? Halo kaum intelektual sekalian. Pak, izin Pak ya, izin stage video ya, video daripada Pak Sigit atau Pendeta Sigit. Jadi guys, baru-baru ini ada informasi yang mengatakan bahwa tahun 2027 Israel itu akan musnah. Itu kata pengamat abal-abal di Konoha. Nah, apakah ini benar atau tidak? Siapa yang mengatakan seperti ini? Yang mengatakan pertama kali seperti ini adalah pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Jadi yang musnah itu siapa? Yang musnah itu ya Ayatollah Ali Khamenei, bukan Iran kan. Ini pertama kali diucapkan pada tahun 2024. Itu dasarnya kenapa Pak Pendeta Sigit ini mengatakan bahwa Israel itu ya dirumorkan akan musnah tahun 2027. Nah, itu dari sudut pandang Alkitab. Pak Sigit dalam videonya mengatakan ya Israel itu tidak akan musnah menurut Alkitab, menurut kitab suci. Jadi kalau Pak Sigit ngambil dari sudut pandang kitab suci, maka saya akan ngambil dari sudut pandang ilmiah. Ilmiah yang saya maksud itu bisa dipertanggungjawabkan ya, bisa diuji ya, ada datanya, ada sumbernya. Jadi, apakah benar Israel itu akan musnah atau tidak? Itu tidak benar, itu tidak berdasar. Kenapa? Karena ada berbagai faktor ya, ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama itu karena masyarakat Israel itu adalah masyarakat yang sangat cerdas. Ya, mereka itu sangat luar biasa kecerdasannya, jenius gitu. Apakah karena diberkati oleh Tuhan gitu? Apakah karena dikarenai oleh Tuhan gitu? Kalau dari sudut pandang keyakinan, saya tidak membantah itu ya. Saya tidak membantah itu. Dari sudut pandang agama, saya tidak membantah itu. Tapi saya bahas dari sudut pandang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, menurut penelitian, ini ada penelitiannya guys ya. Ternyata kalau suatu negara atau suatu kaum atau suatu komunitas itu mengalami tekanan, ya sering diganggu, ya kemudian tidak aman, ya dikucilkan, maka mereka biasanya akan sangat-sangat berusaha untuk survive. Jadi, kenapa Israel itu cerdas? Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Ada yang mengatakan karena diberkati oleh Tuhan. Itu nggak jadi masalah. Itu dari sudut pandang keyakinan. Tapi dari sudut pandang ilmiah, ternyata otak manusia itu bisa berevolusi ke arah yang lebih baik. Ya, otak manusia itu berevolusi ternyata guys. Ya, ada yang mengarah ke arah yang lebih baik, ada yang mengarah ke lebih buruk gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan, Israel ini ya otaknya berevolusi dipaksa oleh keadaan. Jadi ternyata evolusi itu dipaksa oleh keadaan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena mereka itu jumlahnya sedikit dan bagaimana supaya bertahan atau survive? Ya menggunakan otak, menggunakan kecerdasan. Nah, itulah alasan kenapa orang-orang Israel itu ya sangat-sangat cerdas ya. Itu fakta yang sangat menarik yang jarang kita sadari ya. Karena otak manusia itu ya secara psikologi bisa berevolusi, secara antropologi juga seperti itu. Berevolusi ke arah yang lebih baik. Makanya orang-orang Israel itu cerdas kenapa? Karena dipengaruhi eh, faktor daripada evolusi otak manusia ya. Itu menurut data ya guys ya, data yang ilmiah secara psikologi dan secara antropologi. Kemudian ternyata ya orang Israel itu sangat fokus pada riset guys. Nah, karena mereka itu sangat-sangat cerdas gitu ya, otaknya memadai, ya, mereka sangat fokus pada riset. Jadi riset itu butuh otak guys. Orang yang bodoh, mohon maaf ya, orang yang bodoh itu tidak suka riset. Karena dibutuhkan fokus gitu ya. Jadi kalau ada kaum tertentu nggak bisa fokus ya, fokusnya cuma 3 menit 2 menit maka tidak akan bisa riset ya, riset itu butuh apa, butuh fokus ya. Ya kemudian butuh keseriusan dari pemerintah Israel itu ya menggelontorkan dana yang sangat banyak untuk riset atau R&D ya,
research and development. Kalau di perusahaan-perusahaan disebut dengan R&D atau research dan development. Mereka fokus sama riset dan development. Ya, bagaimana dengan Konoha? Konoha itu susah maju karena kita mengeluarkan dana riset itu sedikit ya. Lagian kalau dananya juga digedein, ya kita itu risetnya tuh banyak yang plagiat gitu. Itu permasalahannya. Jadi nggak hanya butuh dana juga, tapi butuh kejujuran juga gitu ya. Jadi orang Israel itu salah satu orang yang paling jujur di dunia gitu ya. Menurut data ya. Ini menurut data guys, saya tidak ngarang-ngarang ya. Buktinya apa? Buktinya dari indeks corruption ya. Israel itu tidak masuk negara paling korup, enggak ya, salah satu negara paling bersih. Artinya gini, kita tidak akan bisa jadi negara maju itu kalau kita tidak jujur. Ya, rata-rata negara maju di dunia ini adalah negara yang jujur. 10 negara maju itu adalah negara yang jujur. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita tidak jujur. Harus jujur ya. Jadi itulah alasannya kenapa Israel maju, karena mereka jujur ya. Mereka fokus pada research and development gitu ya. Ya, kemudian ternyata ya orang Israel itu bukan negara yang rajin berdoa ternyata guys. Ini menurut data dari Pew Research Center. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Saya tidak mau masukkan Israel di sini ya. Ternyata Israel itu tidak rajin berdoa guys. Sekitar 70% masyarakat Israel itu tidak rajin berdoa. Bukan berarti tidak berdoa sama sekali, tapi mereka tidak berdoa tiap hari. Mereka fokus pada riset, fokus berpikir daripada fokus berdoa. Bukan berarti doa itu tidak penting, penting. Mereka juga berdoa, tapi nggak setiap hari gitu. Jadi ternyata mayoritas ya umat Israel itu tidak berdoa setiap hari. Itu menurut data ya. Ini data dari Pew Research Center, ya, data yang ilmiah. Anda bisa riset gitu ya, atau bisa nyari gitu datanya. Saya tidak asal mangap di sini ya. Saya ngomong apa adanya. Ternyata orang Israel itu adalah masyarakat yang sangat-sangat malas berdoa. Jadi dulu banyak orang berpikir bahwa Israel itu rajin berdoa. Ternyata enggak guys, kebalikannya ya. Kemudian selain itu, ya, ada lagi yang mempengaruhi kenapa saya mengatakan bahwa Israel itu tidak mungkin hancur tahun 2027. Ada banyak faktor ya. Faktor yang paling berpengaruh itu faktor daripada relasi. Ya, relasi Israel itu bukan kaleng-kaleng. Mereka punya relasi di Amerika, oligarki di Amerika, atau penguasa di Amerika itu banyak kan orang-orang Yahudi gitu. Ya, mereka punya hubungan dengan Donald Trump. Makanya Donald Trump pro Israel itu kan apa? Karena yang membiayai kampanye Donald Trump itu salah satunya adalah orang Yahudi. Jadi ini namanya kekuatan ya. Ini kekuatan dalam diplomasi, lobby-lobby orang-orang Yahudi luar biasa. Ya, nggak mungkin mereka bisa hangus kalau mereka punya relasi. Relasi itu sangat penting sekali. Itu yang paling penting ya. Dalam dunia kerja juga relasi sangat penting ya. Ya, biasa disebut dengan orang dalam. Orang dalam itu penting. Nggak jadi masalah kita punya orang dalam. Ya kan? Asal kita juga mengikuti tes yang sama gitu. Nggak jadi masalah kita punya orang dalam. Emang kita harus punya ordal kok gitu ya. Supaya kita tahu informasi gitu. Asal kita dites gitu ya dengan orang lain, sama-sama dites gitu ya. Kemudian selain daripada lobby-lobby orang Yahudi yang sangat powerful, apalagi ya, orang Yahudi itu ya kalau saya perhatikan ya, mereka itu tidak sibuk ngurusin orang lain gitu ya, tidak sibuk mendoakan Konoha misalnya nih ya. Orang Yahudi itu bahkan nggak tahu di mana Konoha. Mereka nggak sibuk mendoakan Konoha supaya Konoha hancur, supaya rupiah anjlok, nggak, mereka nggak sibuk ya. Ya berbeda jauh dengan Konoha. Konoha itu kan ya nggak semua tapi di sekelumparnya. Kita tuh kan mendoakan Amerika hancur ya. Konoha itu mendoakan Israel hancur dari dulu gitu ya. Tapi apakah hancur? Apakah doa mereka itu manjur? Apakah doa itu didengarkan? Kalau doanya buruk, apakah didengarkan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, kemudian, apakah kita bisa mendoakan orang lain dengan doa yang negatif? Nggak bisa. Jadi Konoha itu ya salah satu negara paling rajin berdoa di dunia dan paling malas berlogika. Nah, yang jadi pertanyaan. Sebenarnya kalau berjujur ya, mohon maaf bagi yang video ini. Kalau berjujur, ada banyak sebenarnya alasan kenapa Israel tidak mungkin hancur ya. Seperti misalnya alasan selanjutnya itu karena faktor militer. Jadi ya
militer Israel itu salah satu militer paling terkuat di dunia, lebih kuat daripada Iran. Peringkatnya kalau nggak salah, kalau saya sekitar 13 atau 14 tuh ya. Ya 14, 15 lah urutannya. Padahal penduduk Israel itu dikit banget gitu. Ya, kita tuh nggak masuk ya. Kita nggak masuk 10 besar ya. Tapi kita tuh punya tentara yang gila-gilaan ya. Kemudian ada Komcat, penduduk kita banyak gitu. Ternyata kebanyakan penduduk itu yang nggak berpengaruh ternyata ya. Yang berpengaruh itu adalah teknologi. Ya, Israel punya nuklir. Nggak mungkin mereka bisa hancur ya. Karena mereka punya teknologi ya, punya cyber gitu ya. Ya, pusat penelitian dan teknologi itu adanya di mana? Di Israel. Kenapa mereka fokus pada teknologi dan inovasi? Apa alasannya? Alasannya itu biar mereka survive gitu. Ya, bayangkan ya, mereka punya teknologi yang bagus di segala bidang pertanian, kemudian penyulingan air gitu ya. Mereka bisa menyuling air laut jadi air bersih. Itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Ya, lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi itu karena research and development atau R&D. Ya, itu fakta yang jarang kita pahami ya. Kemudian selain itu, Iran itu kan punya nuklir ya. Jadi ada istilah opsi Samson. Apa sih opsi Samson itu? Opsi Samson itu ketika suatu saat Israel itu dikeroyok oleh negara-negara di Timur Tengah, ya, dikeroyok misalnya ya, dikeroyok oleh negara-negara Timur Tengah seperti Iran, Kuwait, Dubai, Qatar, dan sebagainya, atau Arab Saudi, maka Israel itu punya senjata pamungkas bernama nuklir. Jadi kalau nuklir sudah diledakkan di Timur Tengah, itu berpengaruh ke seluruh dunia. Kita akan mengalami zaman es. Ya, cuaca akan tidak menentu, akan kiamat. Jadi nggak mungkin Israel itu di bumi hanguskan ya kan? Itu sungguh tidak masuk akal ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Israel akan hangus ya, buktinya Ayatollah Ali Khamenei yang duluan modern kan. Ya, Ayatollah Ali Khamenei pengen menghanguskan Israel. Jadi berhentilah gitu ya. Jadi itu mimpi-mimpi masa lalu gitu ya. Kalau saya perhatikan warga Konoha itu lebih fokus pada mimpi-mimpi masa lalu ya. Mereka tidak fokus membangun masa depan ya. Mereka dipengaruhi oleh doktrin-doktrin masa lalu. Iran membenci Israel itu karena apa? Karena faktor agama kan. Ya nggak sih? Dari doktrin agama kan. Ya walaupun ada yang mengatakan, oh kita nggak membenci negara lain ya karena mereka terpojok aja. Kalau mereka nggak terpojok ya mereka nggak akan introspeksi diri ya. Sekarang Iran mulai introspeksi diri karena mereka sudah babak belur kan, dihantam gitu. Ya kan, saya tidak pro terhadap perang di sini, tapi ya jangan memerangi orang lain kalau nggak mau diperangi. Jangan ngajak orang lain ribut kalau kita nggak pengen ribut gitu ya. Dan itu kasih pelajaran tuh sama Iran. Ya, saya tidak pro terhadap Israel di sini. Disclaimer, saya tidak bajer Israel. Nanti kan saya akan dikata-katain bajer Israel. Saya ngomong by data. Ya kalau Iran itu lebih hebat daripada Israel, saya akan ngomong apa adanya gitu. Jadi di Konoha itu heran banget ya. Kalau kita ngomong jujur gitu ya, netral gitu, kita akan dikatain berpihak. Oh kamu bajer Israel gitu. Saya juga sering bahas kok negara-negara Islam zaman dulu, zaman keemasan gitu, di video-video sebelumnya. Apakah saya Muslim? Enggak juga kan. Jadi kalau kita bahas Israel ya, kita mengatakan Israel itu hebat, seakan-akan kita dianggap pro terhadap penjajah gitu. Kita seakan-akan dianggap membenci Iran gitu. Padahal di Israel juga ada umat Muslim. Kalau Israel itu benci dengan umat Muslim, maka umat Muslim yang ada di Israel itu akan diusir. Lebih banyak umat Muslim di Israel daripada umat Kristen. Ya, persentasenya. Ya, itu menurut fakta, guys ya, menurut data. Apakah orang Muslim yang ada di Israel itu diusir? Enggak. Mereka membenci? Enggak. Orang Amerika juga seperti itu. Ada jutaan orang umat Muslim di Amerika. Di Israel juga seperti itu. Ada jutaan orang. Apakah mereka membenci? Enggak. Jadi, jangan seperti itu guys ya. Jangan sedikit-sedikit, oh yang salah itu adalah
Israel ya penjajah, nggak boleh seperti itu ya. Penjajahan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang. Penjajahan itu tidak hanya menggunakan senjata, ya mempersekusi orang lagi ibadah juga itu bagian daripada penjajahan. Mempersulit izin juga bagian dari penjajahan. Ya, ya kalau kita bicara tentang penjajahan, ekonomi juga bisa menjajah kok. Ya, di mata orang Timor Leste, Israel bukan Israel, Konoha itu penjajah. Di mata orang Papua, Konoha itu penjajah. Ya itu dari sudut pandang penjajahan. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang, nggak boleh. Harus dari berbagai sudut pandang. Jadi guys ya, berhentilah saling menyalahkan, jangan menyalahkan satu sama lain. Ya, kita berkaca dulu gitu, apakah kita penjajah atau tidak, kenapa kita teriak-teriak penjajah gitu ya. Jangan-jangan kita lah pelaku utama gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Apalagi ya, alasannya kenapa Israel itu tidak mungkin musnah. Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu saya ketinggalan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.